Izinkan saya mempresentasikan tentang general anesthesia. Jadi perkenalkan, nama saya IGD Pradja Wisnumurti, dokter muda anestesi periode 17 sampai 23 Agustus 2020. Next. Jadi anestesia merupakan suatu keadaan kehilangan respon terhadap stimulus tertentu yang bersifat reversible. Selanjutnya, general anestesi itu merupakan suatu keadaan anestesia yang berhubungan dengan kehilangan kesadaran. Balance anesthesia. Yang pertama itu ada hipnosis, tidur farmakologis, penurunan kesadaran yang reversible. Selanjutnya ada analgesia, manajemen nyeri. Selanjutnya arefleksi lag, or reflex. Selanjutnya ada relaxation musculorum, atau relaksasi otot. Blokade neuromuskuler farmakologis yang reversible. Medikasi sebelum anestesi. Untuk menghilangkan kecemasan, jika perlu diberikan golongan benzodiazepam seperti diazepam, lorazepam, dan midazolam. Untuk mencegah reaksi alergi, antihistamin, untuk mencegah mual dan muntah, seperti PONV, antiemetik, untuk memberikan analgesia, seperti opioid, untuk mencegah peningkatan asam lambung berlebih, karena puasa seringkali asam lambung meningkat. Diberikan golongan PPI. Untuk mencegah bradikardi dan sekresi obat yang sifatnya parasimpatis dominan, akan mudah terjadi bradikardi, atau obat tertentu yang menyebabkan hipersekresi sehingga diberikan obat sulfasotropin atau anti hipersekresi. Berikut yang tadi itu merupakan medikasi sebelum anestesi. Selanjutnya, stage of anesthesia. Stadium 1 itu analgesia. Jadi di sini pasien mengalami penurunan kesadaran terhadap nyeri, kadang-kadang disertai dengan amnesia. Kesadaran mungkin terganggu tapi tidak hilang, bernafas spontan dan refleks masih ada. Untuk stadiumnya 2 atau disinhibition atau excitation, pasien di sini tampak menggigau dan bersemangat, pergerakannya tidak terkontrol. Di sini akan terjadi amnesia, refleks meningkat, dan respirasi biasanya tidak teratur. Muntah dan inkondensia dapat terjadi. Selanjutnya pada stadium 3, surgical anesthesia. Di sini pasien tidak sadar dan tidak memiliki refleks nyeri. Nah, respirasi di sini sangat teratur dan tekanan darah tetap terjaga. Diperlukan pembukaan jalan nafas, tubasi dan endotrakeal, memungkinkan operasi kecuali pembukaan perut jika tidak menggunakan relaksan. Selanjutnya yang terakhir yaitu stadium 4 atau medullary depression. Di sini pasien mengalami depresi pernapasan dan kardiovaskular parah yang membutuhkan dukungan mekanik dan farmakologis. Jika anestesi tidak dihentikan, kemungkinan akan terjadi henti jantung. Selanjutnya, jadi ada yang inhalasi untuk maintenance. Selanjutnya ada intravena untuk indulsi dan tindakan yang sebentar. Nah, yang pertama itu anestesi inhalasi. Jadi sini mengontrol kedalaman anestesi, metabolisme sangat minim, diekspresikan oleh pernapasan. Nah, jadi inhalasi ini dibagi menjadi 2, non-halogenated gas atau nitrous oxide. Yang kedua, halogenate, hidrokarbon, violet liquid, seperti halogen, desfluran, enfluran, isofluran, sefluran, dan metoskifluran. Next, jadi berikut merupakan faktor yang mempengaruhi kecepatan induksi efek anestesi. Jadi di sini ada kelarutan. Jadi semakin cepat suatu obat menyeimbangkan dengan darah, semakin cepat pula obat tersebut masuk ke otak untuk menghasilkan efek anestesi. Nah, obat-obatan dengan kelarutan darah yang lebih rendah, koefisien partisi gas yang menyeimbangkan lebih cepat daripada yang dengan kelarutan darah yang lebih tinggi. Selanjutnya, yang kedua itu ada tekanan parsial yang diinspirasi. Tekanan parsial gas yang tinggi di paru menghasilkan pencapaian tingkat anestesi yang lebih cepat dalam darah. Pembelian awal, konsentrasi gas yang lebih tinggi daripada yang diperlukan untuk pemeliharaan anestesi. Yang ketiga, laju ventilasi.
Jadi semakin besar ventilasi, semakin cepat peningkatan alveolar dan tekanan parsial darah, dan onset timbulnya anestesi. Efek ini dimanfaatkan dalam induksi keadaan anestesi. Selanjutnya ada aliran darah dalam paru yang nomor 4. Jadi pada aliran darah paru tinggi, tekanan parsial gas naik pada kecepatan yang lebih lambat. Nah, kecepatan timbulnya anestesi akan berkurang. Pada laju aliran rendah, onset lebih cepat. Pada circulatory shock, efek ini dapat mempercepat laju onset anestesi dengan kelarutan darah tinggi. Yang kelima itu gradient concentrasi arteri venosa. Jadi di sini penyerapan anestesi terlalu ke dalam jaringan dengan perfusi tinggi dapat menurunkan tekanan gas dan mixed venous blood. Jadi di sini akan mempengaruhi tingkat timbulnya anestesi karena pencapaian keseimbangan tergantung pada perbedaan dalam ketegangan anestesi antar darah arteri dan vena. Eliminasi. Nah, jadi anestesi inhalasi akan diakhiri dengan retribusi obat dari otak ke darah dan eliminasi obat melalui paru-paru tentunya. Tingkat pemulihan dari anestesi menggunakan agen dengan kelarutan dalam darah rendah, jadi koefisien partisi gas lebih cepat daripada anestesi dengan kelarutan dalam darah tinggi. Nah, desfluran, sevofluran, jadi anestesi inhalasi baru. Jadi ini merupakan anestesi inhalasi baru dengan waktu pemulihan yang jauh lebih pendek. Jadi minimum alveolar anesthetic concentration atau MAC. Nah, potensi anestesi inhalasi paling baik diukur dengan MAC atau minimum alveolar anesthetic concentration. Nah, jadi MAC ini merupakan suatu konsentrasi alveolar yang diperlukan untuk menghilangkan respon terhadap stimulus nyeri standar pada 50% pasien. Nah, nilai MAC ini menurun dalam penggunaan opioid. Nah, bisa dilihat di sini ada tabel, ada nitrous oxide, desfluran, sevofluran, isofluran, dan halothane. Nah, berikut merupakan contoh anestesi inhalasi. Yang pertama ada nitrous oxide. Jadi nitrous oxide ini merupakan anestesi inhalasi yang paling aman, tidak mudah terbakar, tidak menyebabkan iritasi, low potensi anestesik, kurang untuk relaksan otot, analgesiknya baik, tidak ada efek toksik pada jantung, hati maupun ginjal. Jadi adverse efeknya itu pada diffusional hipoksia, anemia megaloblastik. Selanjutnya itu ada ether, tapi sudah tidak ada. Jadi ether ini anestesi yang sangat kuat, analgesik baik, relaksan otot yang baik. Akan tetapi mudah terbakar, mudah meledak, induksi yang sangat lambat, kelarutan tinggi dalam darah, dan juga pemulihannya itu lambat. Selanjutnya ada halothane. Jadi halothane ini merupakan anestesi inhalasi yang kuat, induksinya baik, analgesik dan relaksan ototnya buruk, membuat jantung sensitif terhadap katekolamin, bronkodilator, dan juga menghambat kontraksi uterus. Jadi hepatis halotan dan malignan hipertemia dapat terjadi di sini. Selanjutnya itu ada enfluren. Nah, enfluren ini baunya manis dan halus, tidak membuat jantung sensitif terhadap katekolamin. Akan tetapi, kejang dapat muncul pada level yang lebih dalam. Nah, kontraindikasinya itu pada epilepsi. Perhatian pada gagal ginjal karena fluorid. Selanjutnya ada isfluren. Biasanya digunakan dengan oksigen atau nitrous oxide. Tidak membuat jantung sensitif terhadap katekolamin. Dapat mengiritasi, akan tetapi dapat mengiritasi sistem pernapasan. Selanjutnya ada desfluren, jadi diberikan melalui vaporizer khusus, bagus untuk operasi singkat dan one day care. Jadi induksi dan pemulihan cepat, gangguan kognitif dan motorik hanya sementara. Akan tetapi mengiritasi saluran nafas, menyebabkan batuk dan laryngospasme. Selanjutnya ada sevofluran. Jadi induksi di sini itu induksinya itu cepat, pemulihannya juga cepat, tidak menyebabkan iritasi jalan nafas. Kan tetapi kemungkinan terjadi nefrotoksik.
Selanjutnya, berikut merupakan efek anestesi inhalasi, berefek pada SSP, efek kardiovaskular, efek pernapasan, dan juga toksisitas. Nah, setelah itu, yang kedua itu ada anestesi intravena. Jadi, anestesi intravena itu ada barbiturat atau tiopental, ada disociatif atau ketamin, ada miscellaneous, etomidat dan propofol, ada opioid, fentanyl, ada benzodiazepin atau midazolam. Nah, berikut merupakan contoh anestesi intravena. Yang pertama itu ada propofol. Nah, propofol ini yang paling umum digunakan. Ketidaksadaran dalam kurang lebih sekitar 45 detik dan berlangsung sekitar 15 menit. Bekerja sebagai antiemetik, tidak menyebabkan iritasi saluran nafas. Nah, propofol ini sangat bagus untuk one day care. Nah, sedangkan adverse efeknya itu sakit saat injeksi dan juga akan terjadi penurunan pada tekanan darah. Nah, selanjutnya ada tiopental. Nah, barbiturat kerja pendek, kesadaran pulih sekitar 10-20 menit dengan retribusi ke otot rangka. Tidak meningkatkan TIK, dapat kontrol kejang yang cepat, dieliminasi perlahan dan menghasilkan hangover. Nah, sedangkan adverse efeknya laryngospasme, porfiria intermittent akut, nyeri, nekrosis, gangren pada ekstavasi jika tidak sengaja diinjeksi intraarterial. Selanjutnya ada ketamin. Jadi ketamin ini anestesi disosiatif, menghasilkan analgesia mendalam, imobilitas, amnesia dengan tidur ringan, bertindak dengan memblokir reseptor NMDA, denyut jantung dan TD meningkat, tekanan darah meningkat karena stimulasi simpatik. Nah, respirasi tidak tertekan dan refleks tidak menghilang. Nah, efek dari ketamin ini delirium, emergensi, halusinasi, dan gerakan tak sadar terjadi selama pemulihan. Akan tetapi dapat diminimalkan dengan diazepam atau midazolam. Nah, sangat berguna dalam rawat luka bakar dan operasi trauma. Akan tetapi berbahaya untuk hipertensi dan IHD. Selanjutnya ada neurotanalgesia. Pasien akan menjadi tenang, ketidakpedulian psikis, dan analgesia yang intens tanpa kehilangan kesadaran total. Nah, biasanya itu akan dikombinasi dengan fentanyl dan droperidol. Akan terjadi kekakuan dinding dada, penurunan fungsi motorik, penekanan refleks otonom, stabilitas kardiovaskular, dan amnesia ringan. Nah, efeknya itu menyebabkan kantuk, tetapi pasien dapat merespon perintah. Biasanya digunakan untuk endoskopi, angiografi, dan operasi yang kecil. Selanjutnya ada benzodiazepin. Jadi midazolam ini digunakan sebagai tambahan dengan anestesi inhalasi dan opioid intravena. Onset efek CNS-nya lebih lambat daripada tiopental dan memiliki durasi aksi yang lebih lama. Dapat menyebabkan depresi pernapasan parah pasca operasi. Nah, antagonis reseptor benzodiazepin yaitu flumazenil dapat mempercepat pemulihan dari midazolam dan benzodiazepin lainnya. Selanjutnya ada etomidat, turunan imidazol, jadi induksi cepat dengan perubahan minimal pada jantung atau laju pernapasan dan memiliki durasi aksi yang singkat. Nah, keunggulan utamanya di sini itu anestesi untuk pasien dengan cadangan jantung atau pernapasan terbatas. Nah, tetapi menyebabkan rasa sakit dan myoklonus pada injeksi dan mual pasca operasi. Pemberian yang lama dapat menyebabkan penekanan adrenal. Nah, selanjutnya ada dexedotimidin. Nah, sini agonis berpadu adrenergik yang bekerja sentral, memiliki aksi analgesik dan hipnotis. Nah, karakteristiknya pembersihan cepat, waktu parohelimitasi yang singkat, terutama digunakan untuk sedasi jangka pendek dalam ICU setting. Nah, berikut merupakan tabel. Ini jenis anestesinya bisa dilihat, electrooxide di darah, gas partition coefficient-nya 0,47, minimum alveolar concentration-nya di atas 100%, metabolismenya tidak ada, bisa dibaca semuanya di sini. Baik, sekian presentasi dari saya tentang general anesthesia. Terima kasih.